Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Lutfi Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari judul Sistem Informasi Pelayanan RT 06 RW 02 Desa Batuan guna merealisasikan desa digital berbasis web. Pada pembahasan kali ini kita akan bahas mengenai kajian pustaka. Oke, sekarang kita langsung saja lanjut untuk membacakan ini ya, kajian pustakanya. Saya ubah dulu ke read mode. Oke. Nah, sebelumnya saya sudah membuat kajian pustaka, di mana kajian pustaka ini membuat deskripsi permasalahan, teori penunjang, dan penelitian terkait. Oke, langsung saja saya bacakan. Bab 2 kajian pustaka. Deskripsi permasalahan. Memberikan pelayanan yang baik kepada warga merupakan tugas utama dari ketua RT atau RW. Hal tersebut tentu demi kenyamanan dan kesejahteraan warga. Namun, masalah yang dialami RT 06 RW 02 ialah ruang dan waktu, di mana sebagai ketua RT RW mereka harus sedia setiap saat dalam melayani warga. Sedangkan mereka juga mengemban kewajiban sebagai kepala keluarga. Dikarenakan hal tersebut, pelayanan terhadap warga hanya bisa dilakukan di waktu tertentu dan ketika ketua RT RW sedang berada di rumah. Sementara dari sisi warga, hal tersebut membawa dampak yang cukup signifikan, di mana warga kurang mendapatkan informasi, pengajuan layanan yang terganggu, serta penyaluran aspirasi yang warga kurang dapat terwadahi. Solusi untuk permasalahan tersebut adalah dengan mengembangkan suatu sistem informasi yang mampu memberikan informasi kepada warga terkait kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan, layanan pengajuan surat atau kegiatan administrasi lainnya, serta penanganan pengaduan atau media penyaluran aspirasi. Untuk memudahkan dalam pengembangan sistem informasi ini, sudah terdapat framework untuk membuat aplikasi web yang dapat digunakan. Framework yang saat ini sedang banyak digunakan ialah Laravel, yang merupakan framework bahasa pemrograman PHP yang bisa kita gunakan untuk membangun sistem ini. Namun, untuk memanfaatkan framework ini, tentunya harus memiliki pemahaman mengenai bahasa pemrograman PHP. Dan karena framework ini menganut pola desain MVC, Model View Controller, maka perlu adanya pemahaman mengenai OOP atau Object Oriented Programming. Oke, selanjutnya kita masuk pada teori penunjang. Dalam melakukan penelitian diperlukan beberapa teori yang nantinya digunakan sebagai konsep pengerjaan penelitian yang akan dilaksanakan. Beberapa di antaranya, yang pertama yaitu ada PHP atau Hypertext Preprocessor. PHP atau Hypertext Preprocessor adalah sebuah bahasa pemrograman server-side scripting yang bersifat open source. Sebagai sebuah scripting language, PHP menjalankan instruksi pemrograman saat proses runtime. Hasil dari instruksi tentu akan berbeda tergantung dengan data yang diproses. PHP merupakan bahasa pemrograman server-side, maka script dari PHP nantinya akan diproses di server. Jenis server yang sering digunakan bersama dengan PHP antara lain Apache, Niche, dan Lightspeed. Selain itu, PHP juga merupakan bahasa pemrograman yang bersifat open source. Pengguna bebas memodifikasi dan mengembangkan sesuai dengan kebutuhan. Secara umum, fungsi PHP adalah digunakan untuk pengembangan website, baik website statis seperti situs berita yang tidak membutuhkan banyak fitur, ataupun website dinamis seperti toko online dengan segudang fitur pendukung. Selanjutnya, yang kedua ada MySQL. MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL, Database Management System atau DBMS yang multi-alur, multi-pengguna. MySQL AB membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis di bawah lisensi GNU General Public License atau GPL. Tetapi mereka juga menjual di bawah lisensi komersil untuk kasus-kasus di mana penggunaannya tidak cocok dengan penggunaan GPL. MySQL juga merupakan sebuah implementasi dari sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS yang didistribusikan secara gratis di bawah lisensi GPL, General Public License. Setiap pengguna dapat secara bebas menggunakan MySQL, tetapi dengan batasan perangkat lunak tersebut tidak boleh dijadikan produk turunan yang bersifat komersil. MySQL sebenarnya merupakan turunan salah satu konsep utama dalam basis data yang telah ada sebelumnya, yaitu SQL atau Structure Query Language. SQL adalah sebuah konsep pengoperasian basis data, terutama untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data, yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah secara otomatis. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah Laravel.
Laravel adalah sebuah framework PHP yang dirilis di bawah lisensi MIT. Dibangun dengan konsep MVC, model view controller. Laravel adalah pengembangan website berbasis MVP yang ditulis dalam PHP yang dirancang untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan mengurangi biaya pengembangan awal dan biaya pemeliharaan. Dan untuk meningkatkan pengalaman bekerja dengan aplikasi dengan menyediakan sintaks yang ekspresif, jelas, dan menghemat waktu. MVC adalah sebuah pendekatan perangkat lunak yang memisahkan aplikasi logika dari presentasi. MVC memisahkan aplikasi berdasarkan komponen-komponen aplikasi, seperti manipulasi data, controller, dan user interface. Ini merupakan sebuah siklus atau arsitektur dari MVC yang dimiliki oleh Laravel. Oke, di mana di sini terdapat sebuah model, view, dan controller. Lalu ini routing. Nah, yang pertama dilakukan yaitu nanti user melakukan request, di mana nantinya akan dikirimkan dan route yang mengarahkan kepada controller Laravel, di mana nantinya pada controller interaksi data akan dilakukan dengan model, dan untuk memvisualisasikan akan diintegrasikan dengan view, di mana model ini pada umumnya terkait dengan database atau terintegrasi dengan database, dan view yang akan merender view ke browser pengguna atau interface. Kurang lebih seperti itu untuk siklus dari MVC. Di sini ada penjelasannya. Model mewakili struktur data. Biasanya model berisi fungsi-fungsi yang membantu seseorang dalam pengelolaan basis data, seperti memasukkan data ke basis data, pembaruan data, dan lain-lain. View adalah bagian yang mengatur tampilan ke pengguna, bisa dikatakan berupa halaman web. Controller merupakan bagian yang menjembatani model dan view. Lebih seperti itu. Oke, selanjutnya yang keempat ada PWA atau Progressive Web Apps. PWA adalah singkatan dari Progressive Web Apps, sebuah aplikasi yang dibangun dengan melakukan optimasi pada sebuah website. Tidak hanya melakukan optimasi, namun juga memberikan pengalaman terbaik untuk pengguna dalam mengakses sebuah aplikasi. Penerapan PWA memberikan kemudahan akses serta menghilangkan keterbatasan karena sumber atau resource terbatas. PWA menjadikan akses mudah dengan akses online seperti penggunaan pada mobile di smartphone. Pada website yang menerapkan PWA tidak perlu membuat aplikasi mobile lagi. Hal ini dikarenakan PWA sudah mencakup pada aplikasi mobile. PWA terinspirasi pada website yang diterapkan pada smartphone atau tablet dengan kemudahan akses dan penggunaan browser pada platform smartphone. Oke, itu untuk teori penunjang. Selanjutnya di sini ada penelitian terkait. Yang pertama yaitu sistem informasi RT/RW sebagai media komunikasi warga berbasis web. Penelitian ini dilakukan oleh Anita dan Sugeng Widodo dari program studi manajemen informatika STIKI Malang. Penelitian ini dilakukan karena adanya kebutuhan sebuah teknologi yang bisa menjadi media penghubung masyarakat. Peneliti mencoba melakukan penelitian dengan memberikan sebuah solusi pada permasalahan umum yang sering dialami di lingkup RT/RW. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya untuk membuat sebuah sistem informasi berbasis web yang bertujuan untuk memberikan kemudahan pada masyarakat untuk memperoleh informasi terkait dengan kegiatan di lingkungan RT/RW. Memberikan kemudahan pada masyarakat untuk menyampaikan keluhan, saran ataupun ide untuk pengembangan lingkungan, memberikan kemudahan pada pengurus RT/RW dalam pengelolaan administrasi tanpa terbatas tempat dan waktu, memberi kemudahan pada pengurus RT/RW dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban pada warga, memberi kemudahan pada warga dalam melakukan pengajuan layanan. Dalam pengembangan sistem informasi tersebut, peneliti menggunakan framework kode Igniter yang tentunya sudah menerapkan konsep MVC atau model view controller. Dan berikut ini merupakan konteks diagram dari sistem informasi RT/RW. Oke, kita lanjut pada penelitian terkait yang kedua, yaitu sistem informasi pelayanan warga RW 01 Kelurahan Rawabuaya berbasis website. Penelitian ini dilakukan oleh Rizky Akbar, Esron Ricardo Nainggolan, dan Siti Nur Hasanah dari program studi Teknik Informatika STIMIK Nusa Mandiri Jakarta. Penelitian ini dilakukan karena terdapat suatu permasalahan yang sering terjadi di RT/RW, yaitu kurang terorganisasinya pengarsipan data penduduk. Masih tersimpan dalam bentuk buku induk RT/RW yang dicatat dengan penulisan tangan. Penanganan arsip atau
organisasi masih dapat dikatakan tidak efisien karena masih menerapkan sistem informasi konvensional dan memakan waktu untuk menemukan kembali apabila dibutuhkan. Pada penelitian ini, peneliti mencoba menciptakan inovasi baru melalui website yang diharapkan dapat mempermudah pengurus dalam hal ini RT, RW, dan RT ya, dalam melayani masyarakat dalam urusan administrasi, kegiatan maupun dalam hal mendapatkan informasi seputar warga. Dan ini merupakan use case dari sistem informasi pelayanan yang akan dibangun oleh peneliti. Dari penggambaran sistem menggunakan use case tersebut dibuatkanlah ke dalam implementasi, yaitu menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, dan JavaScript. Hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan yaitu sudah terpenuhinya segala sesuatu kebutuhan sistem yang diinginkan oleh pengurus setempat, admin, RT, RW, dan warga atau user. Oke, selanjutnya kita masuk pada penelitian terkait yang ketiga, yaitu sistem informasi warga, SIM warga tingkat RT RW berbasis web. Penelitian ini dilakukan oleh Sarmidi, Evi Dewi Sri Mulyani, Restu Adiwiono, dan Gunawan dari jurusan Teknik Informatika Teknik Tasikmalaya. Pada penelitian ini, peneliti mencoba untuk membuat sebuah sistem informasi manajemen warga atau SIM warga tingkat RT sebagai bentuk perubahan terencana dalam sebuah organisasi, dalam hal ini RT, yang melibatkan banyak orang. Terdapat setidaknya 4 jenis perubahan teknologi yang dapat dilakukan mulai dari otomatisasi, rasionalisasi, prosedur, rekayasa bisnis, pergeseran paradigma. Dengan perubahan-perubahan yang besar membawa risiko dan imbalan yang besar pula. Sistem informasi manajemen administrasi warga tingkat RT yang merupakan struktur pemerintahan level paling di bawah diharapkan akan mempermudah manajemen warga untuk level di atasnya, sehingga output yang diinginkan dapat diperoleh dengan mudah, cepat, dan efektif, serta efisien baik dari sisi waktu maupun biaya, sehingga tujuan dikembangkannya sistem informasi warga atau SIM warga tingkat RT RW berbasis web ini dapat membantu pengurus RT dalam mengelola data warga, sehingga menjadi lebih mudah, cepat, efektif, dan efisien, meningkatkan pelayanan RT yang terkomputerisasi sehingga lebih profesional, memudahkan ketua RT dalam mengecek keberadaan warganya, memudahkan warga dalam mendapatkan layanan kependudukan, dan berbagai layanan lainnya. Ini merupakan use case dari SIM warga. Oke, lalu di sini ada perbandingan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terkait yang ada di atas tadi. Oke, di sini saya sudah mengklasifikasikan beberapa poin ya. Terdapat 4 poin, yaitu sistem informasi pelayanan publik, framework, progresif web app, dan tingkat RT RW. Oke, untuk judul yang pertama atau penelitian terkait yang pertama yaitu sistem informasi RT RW sebagai media komunikasi warga berbasis web. Di sini yes untuk sistem informasi pelayanan publik karena memang merupakan sistem informasi pelayanan publik. Lalu di sini untuk framework yes karena ini menggunakan framework kode igniter, jadi yes. Selanjutnya progressive web app ini no karena tidak menerapkan atau tidak mengimplementasikan progressive web app. Lalu tingkat RT RW di sini yes. Selanjutnya di sini ada sistem informasi pelayanan warga RW 01 Kelurahan Rawabuaya berbasis website. Di sini sistem informasi pelayanan publik yes, framework no karena tidak menggunakan framework ya. Selanjutnya progressive web app ini juga tidak menerapkan atau tidak mengimplementasikan, jadi no. Tingkat RT RW di sini yes. Selanjutnya di sini sistem informasi warga SIM warga tingkat RT RW berbasis web. Ini merupakan sistem informasi pelayanan publik, jadi yes. Di sini framework tidak ya karena tidak menggunakan, progressive web app juga tidak menerapkan, dan tingkat RT RW di sini yes. Selanjutnya ini merupakan pekerjaan yang diusulkan, yaitu untuk sistem informasi pelayanan publik tentunya yes, untuk framework yes karena menggunakan framework Laravel. Untuk progressive web app di sini juga yes, yang nantinya akan diimplementasikan di pengembangan sistem informasi ini. Lalu untuk tingkat RT RW juga yes. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.